Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Baik, ini adalah bagian kedua dari pembahasan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dan ini ada dua sub yang akan kita bahas. Kita bahas pertama adalah Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pengertian dasar nilai menggambarkan Pancasila sebagai sumber orientasi dan pengembangan ilmu ini sudah kita bahas di minggu lalu ya. Hanya refresh saja. Kemudian perkembangan iptek di Indonesia ini sudah ada sebenarnya di zaman penjajahan Belanda. Di sana Belanda memperkenalkan persenjataan, kemudian kendaraan, dan alat-alat transportasi lainnya. Mobil mungkin saat itu, tapi tidak banyak ya. Dengan perkembangan iptek, masyarakat Indonesia mulai melakukan perjuangan dengan mencari informasi mengenai keberadaan dunia yang lain atau negara yang lain. Namun Belanda melakukan pemblokiran akses. Jadi Belanda nggak suka kalau Indonesia itu tumbuh menjadi negara yang pintar, gitu ya. Jadi diblokir aksesnya. Nah, hubungan nilai Pancasila di pengembangan ilmu pengetahuan di sila pertama, ini nilai yang terdapat pada sila ini adalah nilai ketuhanan. Artinya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memikirkan dampak baik buruknya dari unsur ketuhanan. Misalnya nih, cloning atau suntik mati begitu. Nah, ini harus ada memikirkan dampaknya baik atau buruk begitu mengenai si pasien ataupun keluarganya. Kemudian di sila yang kedua mengandung nilai kemanusiaan, yakni ilmu pengetahuan teknologi Indonesia harus ditujukan untuk kesejahteraan. Contohnya pengambilan bahan baku semen atau batu kapur, itu kan ada teknologinya ya teman-teman. Kemudian di sila ketiga ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan untuk mempersatukan bangsa. Contohnya seperti yang saat ini kita gunakan media sosial dan internet. Kemudian sila yang keempat ini sebentar. Di sila yang keempat yakni mengandung iptek setiap bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk mempelajari, mengajarkan, dan mengembangkan iptek, tetapi dengan syarat bukan iptek yang dapat merugikan bangsa. Contohnya teknologi nuklir. Ini kalau nuklir dikembangkan di Indonesia atau digunakan di Indonesia, kira-kira bermanfaat atau tidak untuk bangsa kita. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini iptek harus menciptakan suatu ilmu dan teknologi yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia dan dapat meningkatkan taraf hidup serta kualitasnya. Contohnya, misalnya ada varietas bibit unggul padi di Cilosari dari teknik radiasi. Nah, ini bisa dikembangkan dan juga bisa bersifat universal ya, artinya semua masyarakat juga bisa menikmati hal tersebut. Nah, Pancasila syarat dan kondisi untuk iptek ini adanya keyakinan dan kebenaran dari nilai-nilai Pancasila di setiap ilmuwan atau yang mengembangkan hal tersebut. Adanya situasi yang kondusif secara kultural, adanya situasi yang kondusif secara struktural. Nah, selanjutnya adalah strategi pengembangan iptek Pancasila sebagai dasar nilai. Strategi pengembangannya di setiap iptek yang dikembangkan harus menyertakan nilai, ini wajib ya, harus menyertakan nilai Pancasila. Jadi wajib untuk teman-teman di seluruh mahasiswa di UMSIDA juga harus melakukan hal itu untuk pengembangan ipteknya. Mungkin ingin membuat teknologi atau inovasi terbaru harus mengedepankan nilai Pancasila tersebut. Nilai Pancasila sebagai rambu normatif ya untuk pengembangan dari teknologi tersebut sehingga kita tidak akan melenceng dari koridor. Nah, peranannya Pancasila dalam pengembangan sebagai filtrasi, contohnya internet dan budaya baru di luar Indonesia. Banyak sekali budaya baru yang muncul di Indonesia.
atau mungkin banyak sekali yang datang di Indonesia. Bagaimana cara kita memfilter hal tersebut? Nah, ini harus dengan nilai-nilai dari Pancasila. Kemudian tolak ukurnya, contohnya pengembangan nuklir tadi di Indonesia kira-kira bisa nggak dikembangkan di sini, bisa nggak dibuat gitu, bisa nggak digunakan, itu harus ada tolak ukurnya. Juga sebagai alat kontrol. Teknologi, contohnya ini teknologi industrialisasi pembuatan hormon insulin dari ekstrak darah babi. Ini yang akan menjadi sebuah perdebatan ya, karena itu harus ada nilai Pancasila yang ada di dalamnya. Bagaimana mungkin kalau di negara kita ada MUI yang melabelkan halal ya untuk setiap produk begitu ya. Jadi harus melalui itu juga gitu. Nah, itu ada syarat-syaratnya tersendiri. Kemudian tantangan Pancasila sebagai nilai dasar iptek. Ini dari sisi kapitalisme yang menguasai sektor ekonomi. Kemudian konsumerisme penyebab Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain. Ya, kita belum bisa menciptakan, tapi kita bisa menikmati begitu ya dari negara lain. Kemudian adanya globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa sehingga lebih memilih sebagai konsumen daripada produsen. Ini betul banget. Mungkin saya dan Anda demikian. Pragmatisme yang berorientasi keberhasilan, kepuasan, hasil yang mewarnai perilaku kehidupan. Apresiasi yang lemah dalam pengembangan teknologi alternatif di Indonesia. Mungkin Indonesia sudah atau teman-teman di UMSIDA sudah membuat satu produk begitu ya. Tapi apresiasi yang didapat hanya sebatas lokal, belum secara nasional ataupun belum mendunia. Sehingga apa yang sudah dikerjakan ini tampaknya adalah sia-sia saja. Tampaknya bukan berarti sia-sia ya, tampaknya seperti itu. Nah, selesai untuk materi kita Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ke forum diskusi, sebutkan nama dan NIM teman-teman. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.